Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dan Doa Bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Sabtu 23 Mei 2020. Bersama kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan, berkat-Mu yang kami terima pada saat ini. Terima kasih kami melakukan segala aktivitas dan karya kami hari ini, kiranya Tuhan berkenan. Kembali kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan kami Roh Kudus, supaya dengan hikmat-Mu kami bisa mengerti dan memahami jalan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13-18. 2 Raja-Raja 2 ayat 13-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, sesudah itu dipungutnya juga jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka nyebranglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah ketekunan membuahkan hasil. Ia tu kamar itu tuan inang laden buana. Saudara-saudara, segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan yang dikerjakan dengan tekun, maka cepat atau lambat segala yang dikerjakan dan diharapkan pasti membuahkan hasil. Elisa menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia, agar kuasa yang diberikan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan. Elisa sadar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ia tahu kuasa yang dimiliki oleh Elia saat ini adalah kuasa dari Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia, dengan perjuangan penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa yang dari Tuhan itu. Dan berkat kegigihannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun berkali-kali Elia menghalangi Elisa untuk menemaninya,
Namun Elisa tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Akhirnya, selain ia dapat melihat gurunya terangkat ke sorga, bonus berikutnya adalah jubah Elia ditinggalkan untuknya. Jubah Elia menjadi simbol kehadiran kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberi gambaran kepada kita bahwa ketekunan dalam mengerjakan sesuatu ternyata bisa membuahkan hasil. Itu berarti bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan pengorbanan perjuangan untuk tetap menanti, mengusahakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa anugerahnya, kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak akan pernah berhasil. Kita tidak akan pernah meraih sesuatu yang kita harapkan. Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk mencapai harapan-harapan kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Mungkin harapan kita tidak sesuailah dengan apa yang merupakan kenyataan. Tetapi Tuhan pasti memberi yang terbaik. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Ia pasti mengenal setiap umatnya. Karena itu tetap bersandar kepada Tuhan. Nikmati dan jalani kehidupan ini dengan penuh pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kita, memampukan kita untuk selalu terus-menerus berkarya. Sehingga ketekunan itu dalam karya kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, Tuhan akan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang kami terima dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengajar kepada kami untuk terus-menerus bertekun, berdoa, sehingga setiap hal yang kami lakukan dikenan oleh Tuhan dan memberikan hasil yang baik. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan dalam pekerjaan, di dalam kegiatan sehari-hari, di dalam usaha, dalam kehidupan secara pribadi dan dalam keluarga. Mari Tuhan Engkau menolong kami semua, memberkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya mereka tetap menikmati sukacita dan kebahagiaan, damai sejahtera berlimpah di tengah kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, kehidupan umat-Mu yang saat ini menikmati syukur oleh karena pertambahan usia dan juga yang merasakan berkat Tuhan oleh karena doa mereka dikabulkan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Biarlah dalam seluruh kehidupan mereka tetap senantiasa menikmati anugerah Tuhan. Juga hamba berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu yang saat ini terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah dalam pemulihan atau perobatan jalan. Beri kekuatan iman bagi mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan melalui pemulihan. Dan juga hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berduka cita, hiburkan mereka Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan,
bahwa yang terbaik Tuhan pasti beri dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu yang dirawat di rumah sakit oleh karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, dalam rintihan mereka, dalam sakit dan derita mereka Tuhan, Engkau hadir melawat mereka. Tuhan tolong mereka, beri kekuatan iman, supaya mereka tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pemulihan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Hamba berdoa bagi tim medis, tenaga sukarelawan, baik yang bekerja di tiap-tiap rumah sakit ataupun di setiap puskesmas. Semoga mereka juga diberikan kesehatan yang baik, dilindungi oleh Tuhan, bersama-sama di dalam melayani Tuhan lewat potensi yang Tuhan anugerahkan untuk melayani masyarakat dalam kesehatan. Semoga mereka juga diberkati oleh Tuhan, dan suatu saat mereka juga kembali berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Hamba berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi dan pelihara hidup mereka Tuhan, dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk semua kegiatan kami, ya baik yang telah kami lakukan maupun dalam perencanaan jemaat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai kami, menuntun hidup kami. Bapa di dalam sorga, segenap hidup kami hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami. Ampuni salah dosa kami dan terima kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat Bukit Zaitun Bontang, demikian renungan harian dan doa bersama pada saat ini. Sampai jumpa untuk hari esok. Semoga selalu sehat, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sampai jumpa untuk hari esok. Tuhan memberkati. Salam sehat dan shalom.